Pengembangan MBKM semester 119 di UPP ISP PPK UKM Jakarta dengan bimbingan Ibu Evi dan Bapak Miftah. Jadi nanti ada berempat ya, ada Anissa, ada Helzi, ada Nur Afianti, dan ada Grace yang akan presentasi. Silahkan masing-masing mahasiswa presentasi 15 menit. Kemudian setelah itu nanti kita akan adakan sesi diskusi ya, diskusi bersama mahasiswa dan mungkin saya dan Bu Evi. Kemudian setelah itu apa namanya? Baru nanti ada ya kesan dan pesan mungkin ya, atau nanti bersamaan dengan itu ya. Baik, silahkan masing-masing mahasiswa 15 menit dimulai dari siapa ya? Ini ada berempat ya, jadi 60 menit ya. Silahkan. Aldi dan Yola mungkin yang akan ini ya, memandu ya. Apa yang akan share PowerPoint-nya? Silahkan ya. Ya, sudah terlihat, sudah jelas. Silahkan dimulai. Waktunya 15 menit ya per orang. Silahkan dari sekarang. Halo, silahkan. Anissa, Helzi, Grace, Nur Afianti. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Yang terhormat dosen pembimbing kami dari UNJ Ibu Irma Ratna Kartika MSc Tech, dan pembimbing mitra PKL kami ada Ibu Grace, maaf, Grace. Apa suaranya agak terhambat ya, Grace? Apa saya yang Grace, sayang? Halo, Grace, sayang. Suaranya SI. Pada kesempatan kali ini Oke, kami akan siap. mempresentasikan seminar PKL kami di unit pengelola pengujian, inspeksi, dan sertifikasi produk perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah DKI Jakarta. Mungkin bisa saya saja yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil seminar PKL kami di unit pengelola pengujian, inspeksi, dan sertifikasi produk perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah di DKI Jakarta, dengan dosen pembimbing UNJ yaitu Irma Ratna Kartika MSc Tech, dan pembimbing mitra PKL Ibu Evi Ratnaningsih STMSC dan Bapak Miftahuddin SSI. Boleh di next. Berikut merupakan anggota tim kami, yaitu ada Anissa Nabila Adityan, Grace, saya sendiri, Helzi Angelina, dan Nur Afianti. Boleh di next. Berikut merupakan informasi mengenai lembaga magang kami, yaitu UPPSP PPK UKM, di mana UPPSP ini merupakan organisasi perangkat daerah di bawah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang memiliki tugas memberikan jasa pelayanan, pengujian, inspeksi, dan sertifikasi pada produk-produk PPK UKM. Laboratorium UPPSP merupakan UPPISP PPK UKM ini merupakan satu-satunya laboratorium yang berada di bawah naungan Pemprov DKI yang bertugas untuk menguji produk-produk tekstil termasuk pada pakaian bayi. Boleh di next.
Kemudian ada visi misi dari UPPISP yaitu visinya yaitu bertekad memberikan jasa pelayanan pengujian yang mengutamakan hasil uji yang akurat, tepat waktu, dengan tujuan untuk memuaskan pelanggan dan menetapkan sistem manajemen sesuai SNI ISO 17025 tahun 2017. Dan dengan misi yaitu melaksanakan kegiatan penilaian kesesuaian yang terakreditasi melalui pemberian layanan jasa pengujian mutu pelayanan, SDM, dan sarana penunjang secara terus-menerus sejalan dengan kemajuan. Kemudian menjalin kerjasama dengan institusi terkait dalam rangka standarisasi. Boleh di next. Berikut merupakan struktur organisasi dari lembaga UPPSP. Boleh di next. Eh, Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek akhir kami yang berjudul yaitu penentuan kadar formaldehida pada baju bayi dan bedong bayi dengan metode SNI ISO 14184 strip 1 tahun 2015 yang disusun oleh Grace dan saya sendiri Helzi Angelina dengan pembimbing mitra PKL yaitu Ibu Evi Ratnaningsih STMSC. Boleh di next. Berikutnya boleh Grace untuk menjelaskan. Sepertinya Grace masih off ya, sayang. Grace belum ini lagi ya. Iya, Bu. Ah, Saya lihat dilanjut deh. aja. Iya, Dilanjut Bu. aja dulu ya. Silakan. Grace Iya, sepertinya belum ini lagi masuk lagi. iya, Bu. Ya, silakan. Kemudian ada latar belakang di mana produk pakaian bayi atau kain bayi ini merupakan salah satu bagian penting dari perawatan bayi yang memerlukan perhatian khusus dalam pemilihan bahan, desain, dan perawatan untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bayi. Pemahaman tentang bahan-bahan yang digunakan dalam kain bayi ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa produk tersebut aman dan nyaman bagi bayi dan juga menghindari iritasi dari bahan karsinogenik seperti formaldehida. Formaldehida adalah bahan kimia yang biasa digunakan dalam beberapa proses tekstil dan dapat menyebabkan terjadinya iritasi kulit dan dermatitis, kontak alergika, atau radang kulit pada bayi. Boleh di next. Sepertinya Grace sudah bisa, Ibu. Untuk menjawab. Belum kayaknya. Masih sinyal. Halo Grace, ya. Sudah bisa bergabung Grace? Halo Grace? Belum. Silakan. Belum sepertinya. Masih belum stabil. Silakan. Baik. Untuk rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama itu berapakah kadar formaldehida pada kain bayi berdasarkan metode SNI ISO 14184 strip 1 tahun 2015. Kemudian yang kedua itu apakah kadar formaldehida pada sampel kain bayi telah memenuhi persyaratan setelah dilakukan pengujian menggunakan metode SNI ISO 14184 strip 1 tahun 2015. Boleh di next? Kemudian tujuan penelitiannya itu yang pertama menentukan kadar formaldehida pada pakaian bayi berdasarkan metode SNI ISO 14184 strip 1 tahun 2015 Halo, dan Ibu. Halo Grace. Oh ya, silakan. Iya, Ibu. Apa Silakan. suara saya terdengar? Terdengar Grace? Ibu, Atau maaf, Grace-nya kayaknya jangan saya... ini ya, off cam aja ya. Iya, Ibu. Maaf ya, Bu. Mm-mm. Sinyalnya kurang kuat. Tujuan penelitian
tujuan penelitian ini itu ada dua. Yang pertama menentukan kadar formaldehida pada pakaian bayi berdasarkan metode SNI ISO 14184 strip 1 2015. Dan yang kedua, menganalisa kesesuaian batas aman kadar formaldehida pada pakaian bayi berdasarkan syarat mutu. Mohon maaf, Helzi, silakan dilanjut saja. Mungkin Grace sedang ini. Ya, baik, Ibu. Ya. Kemudian ada metode penelitian penentuan kadar formaldehida, di mana pada prosedur penelitian ini dilakukan berdasarkan SNI ISO 14184 strip 1 tahun 2015 tentang cara uji kadar formaldehida. Adapun alat dan bahan pada penelitian ini seperti yang tertera pada layar, dan instrumen yang digunakan yaitu spektrofotometri UV vis dengan merek Jasco V750. Boleh di next? Kemudian ada proses penelitian penentuan kadar formaldehida. Yang pertama itu ada persiapan sampel, di mana persiapan sampel dilakukan dengan cara menggunting sampel dengan ukuran kecil 0,5 cm kali 0,5 cm, kemudian ditimbang sampel dengan total antara 1 sampai 1,0010 gram, dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu ditambahkan 100 ml Aquades ke dalam Erlenmeyer yang berisi sampel. Setelah itu dimasukkan ke dalam water bath shaker bersuhu pada 40 plus minus 2 derajat Celcius selama 60 menit dengan gerakan pelan. Kemudian dikeluarkan Erlenmeyer yang sudah dipanaskan dan didinginkan pada suhu ruang, lalu disaring dengan kertas saring Wattman nomor 40 mikrometer ke dalam labu takar 100 ml dan diperolehlah sampel uji. Kemudian yang kedua ada persiapan belangko reaksi, di mana belangko reaksi ini dibuat dengan cara dimasukkan 100 ml Aquades ke dalam Erlenmeyer, kemudian dimasukkan ke dalam water bath shaker dengan suhu 40 plus minus 2 derajat Celcius selama 60 menit dengan gerakan pelan. Setelah itu dipipet 5 ml larutan belangko reaksi sebanyak 2 kali. Pertama dipipet 5 ml belangko ke dalam tabung reaksi 1 dan ditambahkan 5 ml reagen NaS. Kedua dipipet 5 ml belangko reaksi ke tabung reaksi 2 dan ditambahkan 5 ml Aquades. Kemudian kedua tabung reaksi tersebut Sebentar, dikocok. Helzi. Sebentar, maaf. Ibu. Ini prosedurnya tidak ini ya, tidak diterangkan ya. Diucap apa dijelaskan saja ya. Iya, Ibu. Oh, oke, Enggak. baik-baik. Saya pikir Iya. ada ini apa namanya, ada apa diagram alirnya gitu, nggak ada ya? Iya, Ibu, tidak. Oh, oke, baik. Kemudian setelah dipanaskan di dalam water bath dengan suhu 40 plus minus 2 derajat Celcius ini selama 30 menit dan didinginkan tabung reaksi yang sudah dipanaskan pada suhu ruang selama 30 menit dan ditaruh di tempat gelap, lalu diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 412 nanometer. Kemudian ada pengujian deret standar formaldehid, di mana pengujian deret standar formaldehid ini dilakukan dengan cara menyiapkan larutan standar formaldehid 75 mg per liter, deret standar pada konsentrasi 0,1, 0,15, 0,3, 0,75, 1,5, 2,25, 3, dan 4,5 mg per liter. Lalu dipipet sebanyak 0,2 mili, 0,4 mili, 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 6 mili, dan 8 mili larutan standar formaldehid 75 mg per liter ke dalam labu takar 100 mili. Setelah itu ditera dengan Aquades dan dihomogenkan pada masing-masing deret standar, kemudian dipipet sebanyak 5 mili ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan 5 mili larutan NaS ke dalam masing-masing tabung reaksi. Setelah itu dipanaskan ke dalam water bath suhu
40 plus minus 2 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian didinginkan tabung reaksi yang sudah dipanaskan pada suhu ruang selama 30 menit dan ditaruh di tempat gelap. Lalu diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 412 nanometer. Selanjutnya ada pengujian sampel, di mana pengujian sampel ini dilakukan dengan cara memipet 5 ml larutan sampel uji sebanyak 2 kali. Pertama, dipipet 5 ml larutan sampel uji ke dalam tabung reaksi 1 dan ditambahkan 5 ml reagen nas. Kedua, dipipet 5 ml larutan sampel uji ke dalam tabung reaksi 2 dan ditambahkan 5 ml aquades. Lalu dikocok kedua tabung reaksi hingga homogen, kemudian dipanaskan ke dalam water bath pada suhu 40 plus minus 2 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu didinginkan tabung reaksi yang sudah dipanaskan pada suhu ruang selama 30 menit dan ditaruh di tempat gelap dan diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 412 nanometer. Kemudian, untuk menghitung kadar formaldehid pada sampel dapat menggunakan rumus yaitu kadar formaldehid sama dengan konsentrasi formaldehid dalam larutan dikali 100 dibagi dengan massa contoh ujinya. Boleh di next. Maaf, boleh di next. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Next. Yang pertama itu ada data absorbansi dan kurva larutan standar formaldehida pada sampel baju bayi. Dari tabel dapat dilihat bahwa semakin besar konsentrasi formaldehidnya, maka semakin besar pula absorbansinya. Hal ini sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Berdasarkan grafik kurva standarnya, dapat dihitung regresi linear dengan bentuk persamaan Y sama dengan AX, sehingga diperoleh regresi linear yaitu Y sama dengan 0,1222X dengan nilai koefisien korelasi R-nya yaitu 0,9999. Nilai R yang mendekati 1 ini menunjukkan kurva kalibrasi linear dan terdapat hubungan antara konsentrasi larutan formaldehida dengan nilai serapannya. Kemudian nilai R kuadrat yang didapatkan dengan nilai 0,9996 ini sama dengan 99,96% yang berarti bahwa konsentrasi berpengaruh terhadap absorbansi sebesar 99,96%, sehingga koefisien korelasi R yang diperoleh pada penelitian ini dapat dikategorikan baik. Boleh di next. Kemudian hasil kadar formaldehida pada sampel baju bayi. Berdasarkan tabel didapatkan nilai absorbansinya itu sebesar 0,02486 dan 0,02994. Sehingga setelah dilakukan perhitungan diperoleh rata-rata kadar senyawa formaldehida pada sampel yaitu 22,42 mg per kilogram. Sehingga dapat dikatakan bahwa sampel tersebut tidak terjamin keamanannya untuk digunakan sebagai baju bayi dan tidak sesuai dengan SNI 14184/1 tahun 2015. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Grace. Baik, selanjutnya ada data absorbansi dan kurva larutan standar formaldehida pada sampel kain bedong bayi, di mana dapat diamati bahwa konsentrasinya ini berbanding lurus dengan data absorbansinya. Nilai absorbansi ini menggambarkan sejauh mana suatu substansi menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, yang mana dalam konteks ini memberikan informasi tentang jumlah formaldehida yang terkandung dalam kain bedong bayi. Berdasarkan gambar kurva tersebut, dapat dihitung regresi linear dengan bentuk persamaan Y sama dengan AX, di mana diperoleh regresi linearnya itu Y sama dengan 0,1212X, dengan nilai koefisien relasinya sebesar 0,999 yang berarti bahwa konsentrasi berpengaruh terhadap absorbansi sebesar 99,99%. Next. Kemudian selanjutnya ada hasil kadar formaldehida pada sampel kain bedong bayi, di mana didapatkan nilai absorbansinya yaitu ada 0,0816 dan 0,079. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan rata-rata dari kadar pada formaldehida di kain bedong bayi itu sebesar 61,5. Next.
Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, rata-rata kadar senyawa formaldehida pada sampel baju bayi adalah 22,42 mg per kilogram. Kemudian rata-rata kadar senyawa formaldehida pada sampel kain bedong bayi adalah 61,5 mg per kilogram. Sehingga menurut SNI 14184-1 2015, sampel kain untuk baju bayi dan bedong bayi berada di atas batas aman kadar senyawa formaldehida, yaitu 16 mg per kilogram. Sehingga sampel kain untuk bayi tersebut tidak layak untuk mendapatkan SPPT atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI oleh Lembaga Sertifikasi Produk, serta tidak aman untuk dipasarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nisa dan Nur Afianti. Baik, berikutnya merupakan proyek dari saya, Nur Afianti dan Anissa Nabilah, dengan judul Penentuan Kadar Logam PB, CDNI, dan CU pada pakaian bayi dengan metode SNI ISO 7334-2019. Di mana dosen pembimbing dari UNJ-nya yaitu Ibu Irma Ratna Kartika MSc-Tek, dan pembimbing dari Mitra PKL yaitu Bapak Miftahudin SSI. Boleh di next. Latar belakang dari proyek kami ini yaitu pakaian bayi, di mana pakaian ini merupakan pakaian yang berbahan dasar kain dari berbagai jenis serat tekstil yang digunakan untuk melindungi tubuh bayi dari pengaruh lingkungan. Maka pemilihan pakaian bayi tersebut harus memperhatikan beberapa hal, karena pada umumnya beberapa proses pembuatan bahan tekstil untuk pakaian bayi masih melibatkan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan bayi, termasuk salah satunya adanya cemaran dari logam berat. Nah, pada tahun 2018 ditemukan banyak bahan kimia termasuk logam berat yang terdeteksi pada pakaian bayi di wilayah Banda Aceh, di mana keberadaan logam berat tersebut disebabkan adanya penggunaan bahan pewarna, terutama pewarna reaktif yang mengandung logam berat dalam jumlah tinggi, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada bayi, seperti iritasi pada kulit bayi yang masih sangat sensitif, yang dapat menyebabkan kanker dalam jangka panjang, serta bahaya lainnya seperti mutagenik, beracun, dan juga bisa menyebabkan stunting pada anak. Logam berat sendiri merupakan unsur kimia dengan massa jenis lebih besar dari 5 gram per cm kubik dengan nomor atom 22 hingga 92, di mana logam ini bersifat toksik dan juga berbahaya bagi makhluk hidup, apalagi jika konsentrasinya sudah melebihi dari batas toleransi yang sudah ditentukan. Adapun kontaminasi logam berat pada tubuh manusia bisa melalui berbagai cara seperti melalui pernapasan, bersentuhan langsung dengan kulit, bahkan dari minuman dan juga makanan. Nah, pakaian bayi ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat yang pastinya akan digunakan sehari-hari dan akan bersentuhan langsung dengan tubuh bayi. Sehingga pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pemberlakuan SNI 7617/2013 tentang persyaratan zat warna azo, formaldehid, dan kadar logam terekstraksi secara wajib pada pakaian bayi sampai umur 36 bulan. Di mana dari SNI tersebut terdapat beberapa syarat kadar untuk jenis logam, seperti untuk logam kadmium yaitu batas maksimumnya 0,1 mg per kilogram, untuk logam tembaga batas maksimumnya 25 mg per kilogram, untuk logam timbal batas maksimumnya 0,2 mg per kilogram, dan untuk logam nikel batas maksimumnya 1 mg per kilogram. Boleh di next. Nah, jadi berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kami dapat menarik rumusan masalah, yaitu berapakah kadar logam PB, CDNI, dan CU yang terdapat pada sampel pakaian bayi berdasarkan pengujian dengan metode SNI ISO 7334/2019, dan apakah logam yang terkandung pada pakaian bayi sudah memenuhi syarat mutu sesuai dengan SNI 7617 tahun 2013. Boleh di next. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk menentukan kadar logam PB, CD, NI, dan CU yang terdapat pada pakaian bayi berdasarkan metode SNI 7334/2019, serta untuk menganalisa kesesuaian kadar logam berdasarkan syarat mutu SNI 7617 tahun 2013 tentang persyaratan zat warna azo, formaldehida, dan kadar logam terekstraksi. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian ini
di mana menggunakan SNI ISO 7334 pada tahun 2019 tentang cara uji kadar logam terekstraksi pada tekstil dan produk tekstil. Pada slide ini tertera alat dan bahan, serta instrumen yang digunakan adalah Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometer atau GFAS dengan merek KA7000 Shimadzu. Boleh di next? Boleh di next. Lalu ada proses penelitian, di mana proses penelitian sendiri terdiri atas pembuatan larutan standar logam, pembuatan larutan pengekstraksi, persiapan sampel uji, dan persiapan pengujian. Pembuatan larutan standar dilakukan dengan mengencerkan larutan induk masing-masing logam, yaitu 1000 ppm, yang kemudian diencerkan untuk dibuat dengan konsentrasi 100, 10, 1 ppm, dan kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml dan dicampur dengan Aquades. Selanjutnya dibuat larutan deres standar dari masing-masing logam yang dengan berbagai konsentrasi, yaitu larutan standar PB dengan konsentrasi 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, dan 10 ppb. Larutan standar CD dibuat dengan konsentrasi 0, 0,2, 0,4, 0,8, 1,0, 1,4, 1,6, dan 2 ppb. Larutan standar NI dibuat dengan konsentrasi 0, 2, 4, 8, 10, 14, 16, dan 20 ppb. Sedangkan larutan standar CU dibuat dengan konsentrasi 0, 0,1, 0,3, 0,5, 0,8, 1,0, 1,5, dan 2,0 ppb. Selanjutnya adalah pembuatan larutan pengekstraksi. Pembuatan larutan pengekstraksi dilakukan dengan cara menimbang L-histidin monohidroklorida monohidrat seberat 0,1 gram, NaCl seberat 1 gram, dan natrium dihidrogen ortofosfat dihidrat seberat 0,44 gram. Bahan yang telah ditimbang tersebut dilarutkan ke dalam aquabides atau air suling dengan grade 3 hingga 200 ml, dan pH diukur menggunakan pH meter dengan menambahkan beberapa tetes NaOH1M hingga pH mencapai 5,5. Larutan NaOH1M dibuat dengan cara menambahkan plus minus 100 ml Aquades dan 4 butir NaOH yang berbentuk pelet. Penambahan larutan NaOH bertujuan untuk menaikkan nilai pH. Larutan asam pH 5,5 sebagai larutan keringat dapat digunakan apabila larutan fresh atau baru dibuat. Persiapan sampel uji, di mana sampel digunting dengan ukuran kecil atau ditimbang dengan bobot 1 gram plus minus 0,0010 gram, yang kemudian sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml dan ditambahkan 50 ml larutan asam pH 5,5 yang telah dibuat menggunakan aquabides sebagai larutan keringat. Larutan standar ditambahkan ke dalam Erlenmeyer yang berbeda dengan larutan asam pH 5,5. Persiapan pengujian sendiri yaitu sampel yang telah dibuat tersebut dimasukkan ke dalam shaking water bed dengan suhu 37 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius selama 1 jam dengan horizontal 60 gerakan plus minus gerakan per menit dengan gerakan sirkular 30 gerakan per menit. Filtrat disaring ke dalam labu takar 50 ml, lalu ditera dengan asam pH 5,5 dan larutan asam nitrat hingga 50 ml atau sampai tanda batas. Setelah itu, larutan dihomogenkan. Pengukuran sampel dilakukan menggunakan instrumen AS. Boleh di next. Terdapat hasil pembahasan, boleh di next. Hasil data absorbansi larutan standar logam dari PB, CD, NI, dan CU. Pada tabel terlihat bahwa konsentrasi larutan standar yang dibuat linear dengan hasil kadar yang didapatkan. Semakin besar konsentrasi suatu standar, maka semakin besar pula absorbansi. Pengukuran logam PB dilakukan dengan panjang gelombang 283,8 nanometer, logam CD pada 228,8 nanometer, logam NI pada 232 nanometer, dan logam CU
pada 324,8 nanometer, di mana panjang gelombang pada logam Cu merupakan panjang gelombang maksimum dari masing-masing logam. Setelah didapat data absorbansi, maka dilakukan pembuatan kurva kalibrasi. Boleh di next? Baik, selanjutnya yaitu ada hasil kurva kalibrasi dari larutan standar logam, PB, dan juga CD. Di mana kurva kalibrasi ini digunakan untuk memperoleh hubungan linear antara absorbansi dan juga konsentrasi dari larutan standar. Nah, dari gambar yang tersedia, terlihat bahwa semakin besar nilai konsentrasi larutannya, maka semakin besar pula absorbansinya. Hal tersebut juga sesuai dengan hukum Lambert-Beer, di mana banyaknya sinar yang diserap akan berbanding lurus dengan nilai konsentrasi zat. Berdasarkan kurva yang tersedia, dari kurva kalibrasi standar PW ini memiliki persamaan regresi linear dengan persamaan Y sama dengan 0,0132X dengan nilai koefisien korelasinya R sama dengan 0,9987, di mana nilai R ini menunjukkan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya, untuk dengan nilai R kuadratnya didapat sebesar 0,991. Dan untuk kurva kalibrasi standar yang kadmium atau CD memiliki persamaan regresi linear dengan persamaan Y sama dengan 0,3693X dengan nilai koefisien korelasi R-nya sebesar 0,994 dan nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,9959, di mana batas keberterimaan dari nilai R ini adalah lebih besar dari 0,995, sedangkan untuk syarat keberterimaan nilai R kuadrat ini itu lebih besar dari 0,99. Dilihat dari kedua grafik, maka dapat dikatakan koefisien korelasi yang diperoleh pada penelitian ini dapat dikategorikan baik. Boleh di next. Selanjutnya adalah hasil kurva kalibrasi dari logam Ni dan Cu, di mana kurva kalibrasi standar Ni memiliki persamaan regresi linear Y sama dengan AX atau Y sama dengan 0,0094X dengan nilai koefisien korelasi R 0,9968 dan nilai koefisien determinasi sama dengan 0,9983. Pada kurva kalibrasi standar Cu memiliki persamaan regresi Y sama dengan AX atau Y sama dengan 0,9997X dengan nilai koefisien korelasi R sama dengan 0,9994 dan nilai koefisien determinasi sama dengan 0,9997. Yang dapat dinyatakan bahwa nilai linearitas logam nikel dan tembaga yang didapatkan dari hasil pengujian memenuhi syarat mutu standar atau baik karena batas keberterimaan nilai koefisien regresi lebih besar atau sama dengan 0,995 dan nilai koefisien determinasi lebih besar atau sama dengan 0,990. Boleh di next? Selanjutnya hasil kadar dari logam PB dan juga CD. Nah, berdasarkan tabel yang telah tersedia, jadi melalui perhitungan dengan menggunakan rumus yang ada di slide ini, maka diperoleh kadar logam timbal PB pada ketiga sampel, yaitu sebesar 0,1636, 0,1543, dan 0,1813 mg per kilogram, dengan rata-rata sebesar 0,1664 mg per kilogram. Di mana dari data tersebut dapat dikatakan bahwa ketiga sampel pakaian yang dianalisis memiliki kadar logam berat timbal di bawah batas maksimum yang telah ditentukan oleh BSN, yaitu mengacu pada SNI 7613/2013 AMD1 2014, di mana batas maksimum untuk logam PB yaitu sebesar 0,2 mg per kilogram. Adapun nilai persen RSD yang didapat sebesar 8,2493 dengan nilai 2/3 CV Horwitz-nya sebesar 13,9718. Sementara untuk hasil kadar logam berat CD, dari data tabel tersebut menunjukkan bahwa logam berat CD ini dalam sampel tidak terdeteksi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil konsentrasinya, di mana pada ketiga sampel memiliki konsentrasi sebesar minus 0,0058, minus 0,0056, dan minus 0,0054, yang dapat disimpulkan bahwa logam berat kadmium ini tidak terdeteksi pada sampel setelah dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali pengulangan.
Adapun nilai persen RSD yang diperoleh yaitu sebesar 4,2850 dan nilai 2/3 CV Horwitz-nya sebesar 23,262678. Nah, maka dari kedua pengujian ini dapat dikatakan pengujian ini memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Hal itu karena nilai persen RSD sendiri menunjukkan tingkat ketelitian analis, di mana semakin kecil nilai persen RSD-nya, maka tingkat ketelitiannya akan semakin tinggi karena derajat penyimpangannya tidak terlalu jauh. Boleh di next. Selanjutnya, dihitung juga nilai perolehan kembali atau persen recovery dari logam PB dan CD, di mana nilai persen recovery ini ditentukan dengan penambahan spike atau penambahan larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya secara pasti terhadap ketiga sampel uji. Kemudian selisih dari konsentrasi sampel sesudah dan sebelum ditambahkan larutan standar akan dibandingkan dengan kadar yang sebenarnya, di mana nilai persen recovery yang baik itu mendekati 100%, yang menunjukkan bahwa metode penelitian yang dilakukan ini memiliki ketepatan yang baik. Dan perhitungan melalui rumus yang tertera di slide, diperoleh nilai perolehan kembali pada pengujian logam PB dengan rata-rata sebesar 92%. Kemudian untuk nilai perolehan kembali pada pengujian logam CD diperoleh dengan rata-rata sebesar 86%, yang menandakan bahwa hasil pengukuran kadar logam PB dan CD pada sampel memiliki tingkat kesesuaian yang baik dengan nilai yang sebenarnya, karena sudah memenuhi syarat keberterimaan yang ditentukan dalam EURACHEM tahun 2014, yaitu sebesar 80 hingga 115%. Boleh di next. Selanjutnya adalah hasil penentuan kadar logam dari nikel, di mana hasil penentuan kadar logam tersebut didapat rata-rata kadar sebesar 0,3329 mg per kilogram dan diperoleh simpangan baku sebesar 0,0149 mg per kilogram. Diperoleh pula persen RSD sebesar 4,4898%. Dari penentuan kadar logam nikel menghasilkan 2/3 CV Horwitz sebesar 12,5869. Sehingga syarat memenuhi keberterimaan persen RSD adalah nilai persen RSD lebih kecil dari 2/3 CV Horwitz, yaitu 4,4898%, lebih kecil dari 12,5869. Boleh di next. Selanjutnya adalah hasil kadar dari CU atau tembaga, yang mana didapat hasil rata-rata kadarnya sebesar 0,0479 mg per kilogram, dan hasil penentuan kadar dari logam diperoleh simpangan baku sebesar 0,0003 mg per kilogram, serta diperoleh persen RSD sebesar 0,6425%. Dari penentuan kadar logam tembaga CU menghasilkan 2/3 CV Horwitz sebesar 16,8521. Pada kadar tembaga yang terdapat pada pakaian bayi sangat kecil sehingga tidak bisa dianalisis dengan AS, yang menyebabkan nilai absorbansi menjadi negatif. Nilai negatif pada hasil kadar menandakan bahwa tidak terdeteksinya logam CU pada sampel pakaian bayi yang diuji. Dari hasil penentuan kadar logam tembaga CU didapat syarat keberterimaan dari persen RSD adalah nilai persen RSD lebih kecil dari 2/3 CV Horwitz, yaitu 0,6425%, lebih kecil dari 16,8521, yang menandakan telah memenuhi syarat mutu standar. Syarat kadar logam terekstraksi pada pakaian bayi untuk logam Ni memiliki batas maksimum 1 mg per kilogram, dan logam tembaga memiliki batas maksimum 25,0 mg per kilogram sesuai SNI 7617 pada tahun 2013 dengan amandemen 1 pada tahun 2014. Boleh di next. Pada nilai perolehan kembali atau persen recovery logam Ni dan Cu diperoleh pada logam Ni dengan konsentrasi nikel yang di spike yaitu 10
PPB dengan rata-rata persen recovery yaitu 88%, dan pada logam CU dengan konsentrasi CU yang di spike yaitu 1 ppb dengan rata-rata persen recovery yaitu 93%, di mana penentuan akurasi logam Ni dan CU dikatakan memenuhi syarat mutu standar yaitu 80% sampai 115% sesuai syarat mutu standar SNI 7617 pada tahun 2013 dengan amandemen 1 2014. Slide-nya menghilang tiba-tiba. Silakan dilanjut. Baik, berikutnya itu kesimpulan. Yang pertama, dari kadar logam berat PB pada sampel pakaian bayi yang terdeteksi yaitu sebesar 0,1664 mg per kilogram, sedangkan untuk kadar logam CD sebesar minus 0,0056 mg per kilogram atau bisa dikatakan juga tidak terdeteksi. Dan untuk kadar logam Ni terdeteksi sebesar 0,3329 mg per kilogram, dan untuk kadar logam Cu sebesar minus 0,0479 mg per kilogram atau juga dapat dikatakan tidak terdeteksi. Kemudian sampel pakaian bayi yang telah diuji aman untuk digunakan karena kadar logam yang terdeteksi masih berada di bawah batas maksimum yang telah ditetapkan oleh BSN, yaitu pada SNI 7617 tahun 2013 garis miring AMD 1 2014, di mana batas maksimum untuk cemaran logam berat timbal sebesar 0,2 mg per kilogram, untuk logam kadmium sebesar 0,1 mg per kilogram, untuk logam nikel sebesar 1,0 mg per kilogram, dan untuk logam tembaga sebesar 25 mg per kilogram. Boleh di next. Berikut beberapa lampiran foto dari proyek yang kami kerjakan. Boleh di next. Dan ini referensi sumber penelitian. Boleh di next. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah berempat tadi mempresentasikan. Boleh nanti slide-nya masih ada, masih ditayangkan, silahkan. Jangan di ini dulu. Tadi siapa yang ini? Yola ya? Yolan? Slide-nya ditayangkan dulu, Yolan. Judul paling Yolan. Di awal. Baik, ya sesi berikutnya adalah diskusi. Ya, silahkan. Ini banyak peserta dari adik kelas, adik tingkat ya. Jadi ini yang seminar PKL tahun ini adalah tahun lalu ya sebetulnya. Tahun lalu adalah mahasiswa angkatan 2020. Ini yang di sini alhamdulillah banyak juga peserta yang dari adik kelas, berarti angkatan 2021 banyak ya. Dan 2022 ada beberapa. Silakan jika ada yang bertanya, ingin ditanyakan tentang tadi presentasi, ya Fabian silakan. Fabian, Iriani, Amelia. Ya, untuk sementara ada 3. Silahkan Fabian. Oh lewat chat, oke nggak apa-apa. Atau sementara Fabian ini chat, mungkin Iriani silakan. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Irma. Ya. Selamat pagi, Bu Irma dan Bu Evi. Saya izin bertanya untuk Kak Nur Afianti dan juga Kak Anissa. Tadi kan untuk judul pengukuran kadar logam digunakan instrumen AAS jenis grafit. Nah, bagaimana sih prinsip kerja dari AAS grafit itu? Kemudian, apa kelebihannya dibandingkan dengan jenis AAS flame yang kita gunakan di kampus? Terima kasih. Baik, langsung silahkan dijawab saja ya pertanyaan dari Iriani. Ya, silahkan siapa yang mau jawab?
Iya, mungkin saya izin menjawab, Bu. Mm-mm. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya tadi. Mm-mm. Tadi pertanyaannya tentang ini ya, terkait prinsip dari AS grafit itu sendiri. Mm-mm. Kalau yang saya pelajari itu, jadi untuk prinsip kerjanya itu dia kan ion logam itu nanti akan disuntikan ke dalam tungku grafiknya itu, lalu di situ akan diatomisasikan dengan menggunakan energi elektrotermal, di mana energi elektrotermal ini dia merupakan energi panas, tetapi dari energi listrik. Jadi bukan karena di pembakaran, jadi karena arus listrik, jadi dia pemanasannya dari arus listrik. Kemudian dengan melalui beberapa tahap seperti tahap pengeringan, tahap pengabuan, dan juga tahap pengatoman, nanti terbentuk atom bebas. Nah, atom bebas ini nanti dia akan menyerap energi dari radiasi elektromagnetik itu yang dipancarkan melalui lampu katoda. Nah, kemudian nanti besarnya serapan yang terukur itu nanti konsentrasinya akan berbanding lurus dengan konsentrasinya. Ya itu. Terus kemudian untuk kelebihan dari Graphite Furnace AS ini sendiri dibanding AS Flame itu mungkin dia bisa menganalisis sampel dengan konsentrasi analit yang sangat rendah. Kemudian juga prosesnya juga bisa berjalan secara otomatis. Jadi selama pengukuran dia bisa otomatis atau tidak perlu operator. Kemudian sensitivitasnya juga dia lebih baik, di mana bisa 100 sampai 200 kali lebih baik daripada yang sistem frame. Dan kemudian untuk cara preparasinya juga lebih sederhana preparasi sampelnya. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Saya mau Iya. tanya lagi, Bu. Oh, boleh. Eh, Boleh, silahkan. tapi pertanyaannya buat ini sih, Bu, yang umum gitu. Gimana sih cara apply magang di UPP ISP? Terima kasih. Oke. Jadi ini tanya pengalaman kakaknya nih. Ya, silahkan. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Iriani ya. Jadi untuk pendaftaran magang itu pertama kita membuat surat penghantar magang dahulu, kemudian meminta tanda tangan ke Koor Prodi, lalu nanti suratnya dikirim ke Bakhum. Nanti dari Bakhum akan dikeluarkan surat penghantarnya melalui website Bakhum. Lalu setelah itu surat penghantar magangnya itu Pengantar sayang. ya, Surat pengantar. surat penghantar magangnya itu dikirim ke UPP ISP Oke. melalui email. Tapi karena kemarin itu kan ngelamar magang kayak cepet-cepetan gitu ya, Bu. Jadinya kita langsung ke tempat magangnya. Ya, Terus betul. buat Lebih ngelamar cepat magangnya itu ya. gitu. Ya, terus alhamdulillah keterima deh di situ. Nanti ada langsung channelnya Bu Evi dan Pak Iya. Meta, jadi langsung berikan ke beliau. Maaf ya Bu. Diperkenankan nggak Bu tuh? Langsung nggak boleh ya Bu? Dipersilahkan Ibu. Ada aturannya ya Senang Bu. hati. Ada prosedurnya. Iya, iya. Baik Ibu Evi, terima kasih. Ya, ada lagi mungkin Iriani? Sudah, Ibu. Terima Sudah kasih, ya, oke Kak baik. Helzi, Kak Ya, Afianti. iya. Sebentar, tadi setelah siapa? Tadi Helzi dan kawan-kawan menyerahkan permohonan lamaran lah ya, lamaran untuk PKL di UPP ISP, itu berapa lama ini prosesnya? Maksudnya penerimaannya gitu. Istilahnya diberikan jawaban, oh ya boleh diterima, tidak gitu. Saya izin jawab, Bu. Kalau Silakan. untuk saya dan Anis sendiri, waktu itu kita ngelamarnya bareng, Bu. Jadi sehari sih, Bu. Jadi Oh, kemarinnya cepet ya? kita kirim email, terus kebesokannya sorenya itu kita Sudah ada dihubungin jawaban. melalui WhatsApp. Oke, baik-baik. Kalau yang ini melalui email. Kalau yang melalui langsung? Itu saya sama Grace langsung Ibu ke tempatnya. Itu berapa lama? Maksudnya langsung hari itu juga diberikan? Hari itu juga Ibu keluar suratnya, Oh, habis itu cepat ya? kita ke Alhamdulillah ya. Prosesnya cepat ya. Jadi nanti Iya, Ibu. adik-adik tingkat nih, ya silahkan menjadi pilihan untuk PKL di UPP ISP. Prosesnya cepat ya penerimaannya. Jadi istilahnya nggak di PHP gitu.
Enggak, biasanya kan lama nunggu untuk ditolak. Waduh, gitu ya. Ini tidak, jadi langsung diberikan jawaban dan langsung diterima. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Evi dan Pak Miftah. Baik, ini sebentar ya. Ini ada pertanyaan dari di chat, melalui chat dari Fabian. Kak, izin bertanya, pada pengukuran baju dan bedong bayi jika terindikasi kadar formalin melebihi batas aman dari SNI, bagaimana langkah selanjutnya? Dan apakah pakaian tersebut tidak dapat digunakan? Nah, oke, baik, silahkan. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Silahkan, Grace. Ya. Ya, terima kasih Fabian sebelumnya atas pertanyaannya. Mm-mm, Jadi tahapan selanjutnya itu dari lab mm-mm, hanya akan mengeluarkan laporan hasil uji ke pelanggan. Kemudian mm, untuk penggunaan sampel atau produknya itu dikembalikan lagi ke pelanggannya. Jadi misalkan ada mm, pelanggan IKM atau industri kecil menengah mm, yang lagi mau bikin pakaian bayi atau lagi urus sertifikasi SNI, mm-mm, tapi kemudian didapat hasil ujinya itu terdeteksi, berarti dia harus ganti bahan bakunya. Begitu mm. kurang lebih Fabian. Oke, oke, oke. Jadi dikembalikan, terus nanti ini ya, ya pertimbangan untuk perusahaan yang itu ya bersangkutan ya, apa mau pakai Ya, itu tapi ya, oke, 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 baik, baik. Oke, Fabian, terima kasih karena ya, terima kasih, baik. sama-sama. Terima kasih Fabian ya. Oke, baik, selanjutnya Amelia. Silahkan pertanyaannya apa Amelia? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya dan terima Mm-mm, kasih juga kepada kakak-kakak yang telah memaparkan presentasi seminar PKL-nya. mm-mm, Saya Amelia Dwikananda izin bertanya, eh, apakah persyaratan batas aman kadar formaldehida pada pakaian bayi sama dengan batas aman kadar formaldehida pada pakaian orang dewasa? mm. Oke, baik, silahkan. Ya. Saya izin menjawab, Ibu. Mm-mm, Jadi kalau untuk batas aman kadar formaldehid pada pakaian orang dewasa itu beda dengan batas mm, aman kadar formaldehid pada pakaian bayi. Uh, mm-mm, Kalau kadar aman untuk batas baju orang dewasa itu kurang dari 75 miligram mm, per kilogram. Sedangkan kalau untuk pakaian bayi itu batas amannya 16 miligram per kilogram. mm, Jadi batas aman kadar formaldehid pada pakaian orang dewasa itu lebih besar dibandingkan dengan pakaian bayi. Mungkin dikarenakan mm-mm. daya tahan tubuh bayi itu kan Ya, lebih rentang ya daripada mm-mm. orang dewasa. Gitu, Ya, betul. Amelia. Ya. Nanti mungkin beda juga dengan, oh ya, gitu, formalin ya. Tidak boleh kalau ada di dalam makanan ya. Ya, nggak boleh itu sama sekali. Maaf saya jadi. Ya. Oke, baik. Oke, Amel, gimana Amel? Ada pertanyaan lanjutan, Amel? Eh, Kalau untuk pertanyaan lanjutannya, izin bertanya, Hmm, Kak, hmm. Silahkan, Mel. kalau untuk PKL ini, Hmm, kan tadi ada yang menganalisis kadar formaldehida sama logam berat ya. Nah, itu ditentuin dari hmm. ininya, dari industrinya atau bagaimana Uji. ya, Kak? Iya, terima kasih. Hmm, ya. Kalau untuk ujinya itu kita milih sendiri gitu, Bu. Amel. Hmm, hmm, Jadi kayak saya sama Grace itu tertarik di uji formaldehidnya, jadinya kita hmm, ngelakuin pengujian formaldehid pada pakaian bayinya. hmm. Gitu. Oke. Jadi sebetulnya banyak ya, banyak apa namanya ujinya gitu ya. Jadi nanti dipilih uji mana yang apa dikehendaki ya, gitu ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Ya, itu gak itu Amel kira-kira ya. Baik, terima kasih Ibu, Kak. Ya, sama-sama. Ya, berikutnya dulu Fadilah. Fadilah silahkan. Ini angkatan 2022 nih. Si lama sebenarnya ya. Si 2 tahun lagi. Tapi nggak Baik Ibu, apa-apa ya, nggak masalah. Oke, silahkan. baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya Kak terkait UPPISP. Nah, Hmm, laboratorium apa saja sih Kak yang terdapat di sana dan hmm, uji apa saja yang dilakukan di setiap laboratorium? Terima kasih Kak. baik ya. Silahkan. Saya izin menjawab, Ibu. Hmm, Jadi di UPPISB itu ada lab kerajinan dan lab tekstil, di mana itu kerajinan itu menguji tentang sepatu, hmm, kulit sepatu, terus kadar emas, dan hmm, mainan anak. Kalau
Laboratorium tekstil itu menguji tentang kain, pakaian, seperti itu. Bentar. Kadar emas dalam rangka dalam tema apa ya? Kadar emasnya itu em, kandungannya ada berapa persen, Ibu, di Mm-mm. dalam Di logam tersebut? di dalam apa? Saya dalam tekstil atau dalam Di dalam misalkan ada piala, Ibu, Oh, ya, oke piala. Ibu Ya. seperti itu. Oke piala. Saya jadi mikir gini. Saya pikir sepatu. Kenapa sepatu ada emasnya? Beda, Ibu. Ya makanya beda. Oh piala. Oh iya. Oke siap. Baik. Oke Fadila, ada lagi? Atau Sudah mau Ibu, tanya lagi? sudah Ibu cukup. Terima kasih ya Hmm. Kak. Oke baik. Ya berikutnya Vernita. Jun silakan. Vernita Jun. Ya, Bu, terima Silakan. kasih atas Ya. kesempatannya. Mm-mm. Saya izin bertanya mengenai waktu kerja dari UPP, ISP, PPK, UKM. Jadi untuk jam kerjanya biasanya dari jam berapa hingga jam berapa, terus masuknya apakah setiap hari dan apakah ada jam istirahatnya juga? Terima kasih. Mm-mm. Siap. Silakan. Jadwal kerjanya ya. Oke, saya izin jawab ya Bu Mm-mm. dan Jun. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk jam kerjanya itu dari hari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7.30 sampai jam 4 sore. Terus kita juga ada jam istirahatnya itu 1 jam dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Begitu Jun. Oke, baik. Libur berarti Bang tanggal merah libur juga ya ikut. Iya. Ini Senin sampai hari Jumat. Ya, baik. Oke. Jun, bagaimana Jun? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih. Oke, jelas ya. Ya, jadi memang PKL ini memberikan apa namanya selain memberikan informasi, memberikan pengetahuan ya, memberikan ilmu ya kepada mahasiswa juga mengenalkan agar mahasiswa mengenalkan dunia kerja ya, dunia kerja dari awal gitu ya. Jadi seperti jam kerjanya betul-betul mirip atau disuruh masuk seperti pegawai di UPPSP gitu kan. Jadi masuk pagi pulang bareng-bareng gitu. Jadi memang diharapkan mahasiswa ini ya apa ada gambaran bagaimana dunia kerja di di industri gitu ya. Jadi ya memang kelebihan dan apa namanya keuntungan ya bagi mahasiswa selain mendapatkan mendapatkan ilmu terutama bagaimana mengoperasikan alat-alat ya, alat-alatnya kan lumayan, alatnya canggih dan alatnya yang tidak ada di UNJ maksudnya kan. Jadi itu itu betul-betul kelebihan untuk mahasiswa. Jadi bisa nanti dimasukkan di CV itu. Saya bisa mengoperasikan alat ini gitu kan. Jadi keuntungan atau kelebihan ya sudah melakukan PKL di UPP ISP ini. Kemudian juga preparasi bahan sebelum dioperasikan atau diinjeksikan ke alat. Nah, itu kan juga perlu ya, perlu harus tahu gitu. Ada spesifikasi alatnya bagaimana itu kan preparasi dan persiapan larutan, pembuatan larutannya itu harus juga dipelajari dan dilakukan. Nah, itu jadi semua mahasiswa sudah melakukan itu kan semuanya ya dari awal sampai akhir. Jadi alhamdulillah selama berapa bulan? Selama 4 bulan, Ibu. Nah, selama 4 bulan kan, selama 4 bulan tuh harusnya banyak sekali ilmu yang didapat ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk UPP ISP atas kesempatan dan dengan tangan terbuka menerima mahasiswa-mahasiswa prodi kimia untuk PKL di tempat di lab UPP ISP. Baik, lanjut dulu ya. Hana Fajriah, silahkan. Oke, mungkin izin bertanya Ibu, saya Hana Fajriah dari Kimia 21. Nah, kita kan dari jurusan kimia, izin bertanya buat Kagres, selama Kagres magang di PPISP ini, apakah
berhubungan dengan kimia atau tidak berhubungan dengan yang lainnya? Suaranya nggak begitu jelas ya, Hana. Halo, Hana, sayang. Boleh diulang? Apa ya? Atau mau di chat aja? Silakan di chat. Di chat ya. Oke, baik. Sambil menunggu Hana chat. Oke, baik. Saya bertanya kepada 4 mahasiswa ini. Apa kendala selama seminar atau apa maaf selama PKL di UPP ISP? Izin menjawab, Ibu mungkin kendalanya bukan dari UPP ISP-nya, tapi kendalanya karena kita awalnya belum terbiasa untuk pulang pergi pergi pagi, pulangnya sore, nyampenya malam gitu, Bu. Jadi mungkin agak shock di awal. Ya. Mungkin karena rumahnya juga agak jauh ya dari tempat dari UPP ISP ya. UPP ISP kebetulan dekat kampus ya. Iya, Jadi betul, di Ibu. daerah depan seberangnya apa? Depannya Seberang ITC. Iya, ITC. Jadi Info nanti Kamas. setelah pulang bisa belanja tuh depan. Kan pulangnya masih sebelum maghrib ya, jadi masih ada waktu jalan-jalan shopping depannya gitu. Oke, jadi pertama mungkin ritme ya, ritme jadwal kerja. Oke, apalagi mungkin ada, jadi harus adaptasi ya. Memang diperlukan adaptasi cepat kalau ingin ini ya mengikuti ritme kerja ya atau ritme kerja suatu instansi. Oke, apalagi mungkin ada. Pemakaian alat mungkin pertama kali pasti shock kan? Iya, betul, Ibu. Oke, Iya. bagaimana itu? Ya, cerita dong. Ayo. Iya sih Bu, Pak. Tapi mungkin kendalanya nggak ada gimana-gimana karena laboran-laborannya juga ngebimbing kita juga Bu. Jadi ya salah di awal-awal ya pakai alat-alatnya. Coba lama-lama dibimbing terus lama-lama dilepas sendiri, lama-lama bisa terbiasa alhamdulillah gitu. Ya. Jadi memang catatan ya. Jadi kalau misalnya di tempat baru biasanya memang namanya alat kita tuh harus kreatif atau harus cepat-cepat nyari informasi tentang alat tersebut biasanya. Entah itu dari YouTube atau memang ada biasanya alat juga kan ada SOP ya, ada cara kerjanya, ada ibarat kita beli alat tuh kan ada buku panduannya gitu ya. Nah, itu mungkin selain itu nanya-nanya gitu. Tanya-tanya kepada kakaknya di sana pembimbingnya gitu ya. Ini alatnya prinsipnya bagaimana gitu. Ya, jadi nanya-nanya, baca sendiri, nyari-nyari sendiri memang itu harus ya. Jadi nggak cuma nerima aja dari kakaknya penjelasan misalnya dari pembimbing di sana sementara kita nerima aja enggak, kita juga cari lagi, cari informasi gitu. Jadi nanti melengkapi informasi tentang alat tersebut. Oke, nah ini baik dari Hana. Kita kan bukan jurusan kimia saya, prodi. Jurusan sudah ganti. Kita kan dari prodi kimia ya Kak. Nah, selama Kak Grace magang, apakah kerjanya selalu berhubungan dengan kimia atau ada kerja lainnya? Oke, baik, silakan. Ini yang ditanya Kak Grace. Jadi yang jawab Kak Grace. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Hana atas pertanyaannya. Jadi kalau di kerjaan di tempat magang itu nggak selalu di dalam lab dan pegang bahan-bahan kimia ya. Karena di UPPSP itu ada beberapa lab juga. Dia ada lab kimia, ada lab fisika. Jadi kadang kami bagi tugas untuk bantu uji selain kimia tekstilnya. Bisa uji sepatu atau uji mainan anak juga. Sama kadang kita juga ikut bantu input dan merapikan data hasil ujinya ke dalam Excel gitu. Sama rapin data dokumen laporan hasil uji juga. Gitu, jadi kayak macem-macem deh. Seru lah pokoknya. Diberikan juga kerja yang berhubungan dengan, tapi kan maksudnya masih berhubungan dengan ini ya data ya, masih berhubungan dengan data. Iya, Ibu. Mengolah data lah istilahnya. Pengolahan data kan setelah
pembuatan zat gitu kan, preparasi alat zat, kemudian mendapatkan uji, kemudian mendapatkan data. Nah, datanya diapakan kan pasti diolah ya. Diolah berarti kan caranya masukkan dalam Excel atau seperti apa kan gitu ya. Oke, baik ya. Iya, Ibu. Jadi betul-betul ini. Oke. Mungkin tidak ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dari saya. Adakah kesan pesan mungkin merasa oh ini kelebihan nih saya alhamdulillah banget nih saya UPPIS PKL di UPPISP. Coba ceritakan silahkan. Masing-masing ya 4 orang beda-beda nih. Masa sama semua ya kesan pesannya? Harus beda. Oke, silahkan. Siapa Saya duluan? izin menjawab Ibu. Elzi Kalau dulu untuk berarti ya. iya. Kalau untuk kesan pesannya itu selama magang di UPPSP itu kesannya sangat baik ya Bu, karena kita juga banyak belajar hal-hal baru dari Ibu, Bapak, dan kakak-kakaknya juga di sana. Ya. Terus kita juga benar-benar dibimbing untuk melakukan berbagai pengujian juga di sana. Terus juga Ibu, Bapak, dan kakak-kakaknya itu baik-baik banget gitu sama kita. Kadang tuh Oh, kita juga biasanya sering jahat ya? Biasanya suka jahat-jahat gitu. enggak Ibu. Enggak ya, Bu. Kadang tuh suka diajak olahraga bareng kan pagi-pagi. Hari apa tuh? Hari Jumat, Ibu, Jumat Oh, pagi oke, sering ya. olahraga bareng. Sehat Terus ya? kita juga, iya, Ibu. Terus kita ikut lomba 17-an juga. Menang dapat apa? Kemarin kita dapat kipas, Ibu. Oh, ya Kipas Allah. hand, kipas gitu. Wah, Sama dapat lumayan ya. itu, Ibu, chopper, Ibu. Oh, Iya, chopper. lumayan itu. Iya, Ibu. Lumayan. Oke, terus Iya, ya. terus ya kesannya tuh ya sangat baik lah gitu Bu selama magang. Terus kalau untuk pesannya mungkin sukses terus buat UPPSP dan juga semoga Ibu, Bapak, dan kakak-kakak itu selalu sehat. Amin. Oke, baik. Elzi, terima kasih. Ya, Iya, berikutnya silahkan. Saya ingin Baik. memberikan kesan-pesan. Tuh kan. Bukan. Ya. Ini untuk dari saya kesan-pesannya itu kesannya kita dapat ilmu Bu. Kita jadi tahu apa sih yang harus diuji, apa sih kelebihan ujinya, apa sih kekurangannya gitu ya. Kita dapat ilmu tentang instrumennya juga. Oh, kalau instrumen itu apa sih prinsipnya gitu ya. Terus untuk pesannya baik-baik terus ya kakak semua ibu-ibunya. Sukses Sama buat ini baik-baik aja UPPSP. gitu saya. Makasih udah ngebimbing kita. Terima Baik. kasih. Oke, Anissa udah, Helzi udah. Ayo, tinggal Grace dan Nur Afianti, silahkan. Ya baik Bu. Kalau dari saya kesannya mungkin sama ya, kesannya juga sangat baik, terus sangat seru PKL di situ. Terima kasih juga sama Bapak Ibu pembimbing, terus kakak-kakak laboran di sana kita dibimbing terus dari hari pertama, dari awalnya masih cuma memperhatikan aja gitu kerjanya ngapain aja, terus sampai alhamdulillah bisa dipercaya kadang untuk iniin sampel juga. Makasih belajar banyak alat-alat juga yang belum ada di UNJ mungkin. Terus instrumen-instrumen juga di sana yang lumayan canggih-canggih. Dan itu sih sangat berkesan. Terus kakak-kakaknya juga baik-baik semua, kayak tidak membeda-bedakan walaupun kita anak magang. Diajak bareng-bareng terus, dikasih nasihat-nasihat juga. Terus kalau untuk pesannya, mungkin untuk ada tingkatnya yang mau PKL di sini, coba aja. Terus misalnya itu jangan ragu nanya-nanya gitu ke laboran-laborannya tentang alat-alatnya, nggak usah malu. Dan manfaatin waktu PKL-nya dengan baik karena itu sangat bermanfaat banget untuk kita nanti di dunia kerja. Mungkin gitu. Betul. Dan tidak akan berulang lagi ya? Iya, PKL-nya nggak cuma akan keulang sekali, lagi. cuman sekali. Maksudnya sekali seumur S1 gitu ya. Iya. Tidak akan terulang lagi, nggak ngulang-ngulang lagi ini. Ya, jadi manfaatkan. Oke, baik Grace silahkan. Untuk kesan yang paling berkesan ini sih Bu kalau di aku karena masuk ke lab fisika terus kita bukain sepatu terus ngancurin sepatu itu kan alatnya berat ya Bu ya, itu seru banget sih Bu walaupun agak ngerepotin jatuhnya karena kan saya nggak kuat tuh, cuman kayak kakak laboran itu baik-baik bapak-bapaknya, terus juga kayak ngedukung aku kayak ayo coba lagi Grace kayak gitu. Terus
ditemenin juga selalu Hmm. orang-orang situ baik sih, bukan cuma laborannya sampai kayak bapak security-nya juga baik-baik Hmm. gitu. Hmm. Kayak sampai cleaning service-nya juga baik-baik gitu. Hmm. Kita juga kadang suka main badminton bareng, jadi kayak rasa Oh, keluarganya berasa iya gitu ya, loh. iya Eh, betul. Diajarin bahkan gitu kayak kita nggak bisa main badminton, ayo ikut situ sore Hmm. gitu. Jadi kayak aku senang sih, berkesan banget soalnya Hmm. dapat teman-teman baru ya di situ. Hmm. Eh, Iya, Terus iya. kalau untuk pesannya ya semoga Bapak Ibu, Mas-mas sama kakak-kakak di sana itu sehat-sehat selalu gitu. Eh Nanti ya kalau ada waktu ya kita Harus main lagi gitu. Tapi emang silaturahim. berkesan banget sih Bu. Kadang pengen pengen balik lagi gitu tapi nggak akan bisa balik lagi. Jadi buat adik-adik nanti kalau udah magang nanti dimanfaatin aja waktunya Ya, sebaik-baiknya. Pasti berkesan banget lah iya gitu. betul. Makasih Ya. keluarga-keluarga UPSP. Ya, Ibu, Bapak Miftah dan Ibu Evi, saya mewakili Prodi Kimia, FMIPA UNJ mengaturkan banyak terima kasih Bapak Ibu sudah menerima dengan tangan terbuka mahasiswa saya yang notabene masih awam sekali ya di awal. Mungkin mohon maaf banyak merepotkan, banyak tanya, banyak merepotkan dan pasti mereka karena ini ya apa namanya belum tahu gitu. Jadi akhirnya menjadi tahu malah sebetulnya menurut saya itu keuntungan sekali buat kami ya Prodi Kimia dengan mahasiswa ini mengenal alat-alat bukan hanya mengenal malah mengoperasikan ya alat-alat yang tidak ada di kimia kan sebetulnya kimia UNJ sehingga itu merupakan kelebihan yang nanti bisa mereka cantumkan di CV Bu. Jadi pernah operasikan alat di ini di gitu ya alat AAS misalnya di UPP ISP gitu. Wah, itu merupakan kelebihan itu nanti ya biasanya kalau CV-nya sudah mengoperasikan alat biasanya kan perusahaan lebih ya nilai lebih untuk mahasiswa apa alumni tersebut. Baik, mungkin dari Ibu Evi dan Bapak Miftah silahkan sepatah dua patah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu, mungkin dari saya terlebih Hmm. dahulu. Mungkin nanti akan dilengkapi Mas Miftah. Terima kasih untuk waktunya. Luar biasa sekali ya. Ini tadi saya dengar lancar banget Bu ininya. Apalagi pada saat menyampaikan, memaparkan terkait alur prosesnya, preparasinya. Berarti teman-teman itu sudah di Hmm. luar ini ya, karena kemarin pada Ya. saat di sini PKL memang benar-benar menguji seperti Hmm. itu. Masya Allah, congratulations teman-teman. Terus kemudian dari kami, Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih banyak. Kemarin tuh selama 4 bulan itu teman-teman sangat membantu kami. Hmm. Walaupun memang di awal-awal tapi disampaikan kita harus ngajarin dulu, yaitu biasa kan Hmm. emang baru. Hmm. Nah, kemudian berjalan-jalan itu sangat membantu, terutama pada preparasi yang eh, sebenarnya juga di luar tugas Hmm. yang di laporan ya. Kemarin kan untuk Helzi dan juga Grace tentang formaldehid, untuk Nur dan De Anissa kan tentang logam. Jadi mereka teman-teman ini juga mengerjakan selain yang disusun pada Hmm. laporan. Jadi sangat membantu sekali. Tadi juga teman-teman adik-adik kelas ya, kalau Hmm. mau PKL di UPPS PPK UKM dipersilahkan. Kami siap dengan senang hati membantu gitu ya. Tadi ada apa ya? Ada kesan pesan kalau tadi waktu keluarganya luar biasa, itulah memang kami di sini ya. Mungkin pada kangen ya. Ayo main ke sini lagi gitu ya. Ya. Gitu. Kemudian kalau untuk jumlah mahasiswa yang Mahasiswa. nanti bisa PKL di sini mungkin ada kuotanya Ibu, Hmm. Ya, tidak baik. serta-merta wah ayo yuk kita ke sana 10 orang Hmm. sejumlah sekian orang. Nah itu nanti ada, jadi nanti kalau mau dibuat batch saja gitu biar Hmm. tidak seakan banyak seperti itu Ya, ya. Oke, gitu. baik, Bu. Kemudian dari saya untuk nilai nanti akan kami Ya, nilai. Kalau untuk jam kerja ya tadi sudah disampaikan dan teman-teman ini sangat disiplin saya sampaikan. Disiplin Alhamdulillah, Bu. masuk sesuai jam kerja kita, pulang sesuai jam kerja kita.
luar biasa. Hmm. Nilai plus Boleh. untuk teman-teman, sukses Wah, selalu. selamat. Ya, seperti itu. Makin berkarya dengan Eh, inovasi-inovasinya. Mungkin itu dari saya, Bu Irma. Terima kasih saya lagi. Mas Miftah, monggo Terima dipersilakan. kasih Bu Evi. Ya, Sama-sama, Ibu. oke Pak Miftah, silahkan Pak. Ya, baik. Makasih Bu Irma atas kesempatannya. Terima kasih buat teman-teman semua yang hadir di forum ini. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa kami di UPPSP itu sebenarnya cuma jadi jembatan, Bu. Jembatan yang mempertemukan antara teoritis Hmm. akademis di lingkungan kampus menuju titik dunia kerja sesungguhnya. Nah, jadi ibaratnya orang mau lewat jembatan, kalau jembatannya sebagus apapun ya, mau di aspal, mau di keramik, mau di granit, jembatan itu bagus. Kalau teman-teman yang mau meniti jembatan itu tidak punya upaya yang keras dan usaha yang cukup, maka nggak akan sampai di titik yang kita tuju. Jadi intinya dimanapun tempat magangnya, mungkin kalau di PPSP itu jembatannya cuma dari aspal misalnya biasa-biasa aja, ataupun nanti teman-teman ketemu tempat magang lain yang lebih bagus dengan kompensasi yang lebih baik, itu tetap aja intinya adalah di upaya teman-teman sendiri untuk mencapai titik dunia kerja itu kan yang diharapkan di teman-teman nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, Amin, amin. monggo aja kalau nanti tahun ini mau agak magang lagi dipersilahkan dengan kuota tertentu, nanti kebetulan juga pekerjaan tahun ini banyak, jadi kalau mau bantu-bantu silahkan, siap membantu. Dan di kita pun menerima dengan terbuka. Bu Ibu Irma juga udah pernah berkunjung, udah pernah datang, monggo kepada teman-teman dipersilakan. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mau magang atau yang sudah selesai magang, manfaatkan waktu dan ilmunya yang Iya, baik. Dulu juga saya betul. waktu S1 tuh merasa sama, mungkin Bu, perasaan saya di S1 tuh saya terlalu banyak, saya juga nggak belajar banget sih, tapi maksudnya terlalu banyak diajarkan sesuatu yang lingkupnya akademis, jadi terkadang kita lupa bahwa di kenyataan dunia kerja itu ada banyak hal Ya, yang lebih dipelajari. Semoga betul. teman-teman yang sudah magang, sudah meniti jembatan, yang masing-masing sudah sampai mana jembatannya, teman-teman ngukur sendiri diri teman-teman, sehingga nanti kalau ada yang sudah mencapai titik A, teman-teman sudah sadar, sehingga untuk mencapai titik menuju sukses atau menuju pekerjaan yang diidamkan itu teman-teman bisa ngukur sendiri dan Ya, menambahkan effort yang lebih baik. betul, Makasih betul. Bu Irma sudah mengirim anak-anaknya, tapi kayaknya emang anak-anaknya Bu Irma banyak cewek sih ya, Iya sebagian Pak, besar ya. betul. Jadi Makanya Greg tadi kimia itu, suruh mapak-mapak sepatu, puyeng dia. ya Pak, kebetulan dalam beberapa tahun terakhir ini kimia itu peminatnya, aduh perempuan. Biologi biasanya sedikit ya, laki-lakinya sekarang banyak. Peserta laki, malah kimia yang sedikit. Saya bilang kemana ini? Apa, laki-lakinya Ya, kok malah ke nah, biologi. ya, itu mungkin sama tambahan di kita juga sudah tahu ya teman-teman magang bahwa hampir di sebagian besar di Pemda DKI, baik di kami maupun di lab lain itu tidak ada kompensasi gaji atau apapun. Jadi memang murni kita memfasilitasi, Ya, menjembatani teman-teman dalam mempersiapkan diri di dunia kerja. Monggo kalau mau berkenan hadir lagi di tempat kami dipersilahkan. Semoga ya, kerjasamanya bisa berlanjut terus iya Pak. dan bisa bermanfaat juga baik bagi kami maupun bagi UNJ. Terima kasih Ya, Bu Irma dan teman-teman. ya. Terima kasih Pak Miftah, Bu Evi. Saya pribadi dan mewakili Prodi Kimia mengaturkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf Bapak Ibu jika masih mahasiswa kami jika ada perkataan perbuatan yang disengaja maupun tidak yang tidak berkenan di Bapak Ibu mohon dimaafkan. Alhamdulillah ya, berarti hari ini sudah selesai seminar PKL di UPPSP PPK UKM yang sudah 4 bulan ya, sudah 4 bulan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu ya mungkin. Kita doakan agar kita dan keluarga diberikan selalu sehat walafiat, kemudian diberikan kemudahan, kelancaran dalam hal ibadah, dalam hal urusan hajat,
dan cita-cita, diberikan kemudahan ya. Kemudian kita doakan semua saudara-saudara kita dan keluarga yang sedang sakit diberi kemudahan pemulihan cepat agar bisa beraktivitas kembali. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita petunjuknya, diberikan kita petunjuk dan rahmat agar selalu berpikiran positif, agar selalu semangat dan diberikan motivasi agar selalu berbuat baik untuk orang lain ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah Bapak Ibu selesai PKL, seminar PKL ini. Saya akhiri. Bu, punten Bu, aduh Ya. interupsi. Saya baru ingat. Ya. Bu, UNJ berkenan nggak ya kalau ngasih surat keterangan ke saya dan Bu Evi pernah membimbing PKL? Oh ya, nanti diberikan Pak. Jadi nanti Siap. diberikan sertifikat kalau nggak salah. Tadi saya juga udah tanya dengan Kaprodinya Ibu Vera. Bu, ini nanti bagaimana nih nanti untuk mitra gitu. Oh iya, kata nanti diberikan dua sertifikat. Oh baik. Atur Nanti nuhun, Bu. nanti diberikan oleh 4 mahasiswa ini ya sekalian silaturahim tuh. Dan memberikan ini laporannya bagaimana nih? Udah. Sudah diberikan kepada Ibu Bapak, mungkin dijilid bagus gitu, nanti diberikan pada Bapak Ibu ya sebagai kenang-kenangan ya. Baik Bapak, Pak Miftah, Bu Evi, insya Allah ketemu lagi segera. Mohon maaf lahir batin. Terima Sehat-sehat kasih, Bapak Ibu, selalu sukses. Nanti kalau udah jadi pejabat undang saya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi saya akhiri. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuhun. Matur nuhun, Bu Waalaikumsalam Evi, warahmatullahi Pak Miftah, wabarakatuh. matur nuhun, Assalamualaikum. Terima kasih, Izin Bu live Evi ya Bu, izin Pamita. mengakhiri.